Menjelang Ramadan, Tung 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 Sahur dan teman-temannya, Jelita Hani Laura, Udin Din Din Dun, dan Asep Srepet Srepet, berdebat santai di teras rumah tentang perbedaan penetapan awal puasa antara Kemenag dan Muhammadiyah. Perdebatan itu berakhir dengan tawa ketika Tung Tung mengaku hanya akan mengikuti tanggal yang sama dengan istrinya demi kemudahan sahur dan buka. Namun obrolan itu memicu sesuatu dalam diri Tung Tung. Ia teringat kejadian pahit Ramadan tahun sebelumnya, ketika beberapa orang memfitnahnya tidak berpuasa hingga ia menangis sendirian di taman. Nasihat seorang ustaz kemudian menguatkannya. Cacian orang lain akan berbalik menjadi pahala bagi dirinya. Berbekal semangat baru, Tung Tung pergi ke mall untuk membeli kostum perang. Turtleneck hitam dan kacamata bulat klasik. Dua benda itu menjadi simbol tekadnya untuk menghadapi masa depan dengan lebih tenang dan berwibawa. Keesokan paginya, berdiri di depan cermin, Tung Tung merasa dirinya berubah. Ia teringat Ajay Sharma dari film Baazigar, tokoh penuh strategi yang membalas dendam dengan cerdik. Tung Tung ingin mengambil ketenangannya, bukan keburukan nasibnya. Ia berjanji akan memperbaiki harga dirinya, tanpa melupakan nilai agama dan kesempatan untuk bertobat. Dengan penampilan barunya dan hati yang lebih kuat, Tung Tung memulai langkah baru. Misi kasmaran yang tersesat. Yang setuju Tung Tung makin sangar dengan turtleneck hitamnya, like dan share video ini. Komen untuk lanjut episode 2. Tung 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 Sahur muncul di kafe dengan penampilan baru, turtleneck hitam dan kacamata bulat, membuat Jelita Hani Laura, Udin Din Din Dun, dan Asep Srepet Srepet terkejut. Ia mengatakan sedang merancang ulang takdir, terinspirasi dari Ajay Sharma, Azize Aslan Bey, dan hikmah kisah Nabi Khidir. Teman-temannya bingung dan khawatir ketika Tung Tung bicara, seakan ia akan melakukan manuver rahasia. Saat berpura-pura pergi ke toilet, Tung Tung menghubungi 3 orang anak buahnya. Ia memerintahkan Dontol untuk membuang sandal boneka Ambalabu ke sungai sebagai simbol menghilangkan pijakan. Memerintahkan Cimpanzini Bananini untuk menyekap seorang bapak yang dulu menuduhnya, dan meminta Tralalero Tralala mengumpulkan data lengkap 3 musuh lamanya. Semua laporan datang dengan cepat. Sandal hilang, target disekap untuk introspeksi, dan data intel lengkap terkumpul. Tung Tung kembali ke meja dengan wajah tenang, seolah tak terjadi apa-apa, sementara operasi balas dendam bergaya kasmaran yang tersesat resmi dimulai. Yang setuju Tung Tung makin gila rencananya, tapi tetap keren auranya. Like dan share video ini, komen untuk lanjut episode 3. Tung 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 tiba di gudang tempat seorang bapak. Target dendamnya disekap Cimpanzini Bananini. Ia membangunkan bapak itu dengan air dingin, lalu memancing emosinya dengan berbohong bahwa anaknya, Adelia, sudah mati. Bapak itu panik dan menyerang Tung Tung hingga Cimpanzini Bananini menundukkannya kembali dan menyuntikkan obat penenang. Tung Tung berkata bahwa ia ingin si bapak merasakan sakit yang dulu pernah ia alami, lalu pergi melanjutkan rencana balas dendam berikutnya. Target berikutnya adalah seorang anak kecil bernama Ava. Tung Tung mendekatinya dengan ramah dan memberinya minuman yang sudah dicampur obat bius, lalu memindahkannya ke rumah kontrakan kosong dekat lokasi. Setelah memastikan semua berjalan sesuai rencana, Tung Tung pergi. Namun, beberapa waktu kemudian, Ava sadar lebih cepat dari perkiraan dan menangis minta tolong. Teriakannya didengar oleh Adelia, karyawati Solaria yang sedang lewat. Dengan keberanian spontan, Adelia menjebol jendela rumah kosong itu dan menyelamatkan Ava. Tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, ia mengantar Ava pulang. Aksi Tung Tung gagal total tanpa ia sadari, takdir berbalik melawannya. Yang setuju Tung Tung makin gila, like dan share video ini. Komen untuk lanjut episode 4. Setelah mengantar Tung 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 Sahur pergi, Tralalero kembali ke rumah kontrakan untuk memastikan Ava masih tertidur. Ia panik ketika mendapati ruangan kosong dan jendela dirusak.
Saat ia melapor, Tung Tung justru tenang dan menganggap hilangnya Ava sebagai takdir. Baginya, tujuan utama sudah tercapai, membuat orang tua Ava merasakan ketakutan dan kehilangan. Sementara itu, Adelia masih gelisah setelah menyelamatkan Ava. Ia mencari ayahnya yang hilang 3 hari. Dari rekaman CCTV dan jejak mobil van gelap, Adelia mengikuti petunjuk hingga tiba di sebuah gudang. Di sana, ia menemukan ayahnya terikat dan trauma, ditinggalkan setelah operasi Tung Tung selesai. Saat dilepaskan, ayahnya mengaku bahwa Tung Tung menyekapnya sebagai balasan. Karena tahun lalu ia menuduh Tung Tung tidak puasa dan membuat Tung Tung malu di bulan Ramadan. Ia melarang Adelia melapor ke polisi, menganggap semua ini sebagai hukuman atas kemunafikannya sendiri. Di tempat lain, Tung Tung yang telah mengeksekusi 2 operasi balas dendam bersikap biasa saja. Ia membeli headphone peredam bising sebagai perisai akustik Ramadan, agar saat ngabuburit ia tidak lagi mendengar gosip, hinaan, atau mulut usil yang dulu membuatnya hancur. Tung Tung bertemu teman-temannya dan menjelaskan bahwa headphone itu adalah caranya menjaga diri dari hinaan, bukan untuk perang, tapi untuk kedamaian selama Ramadan. Apakah Tung Tung bakal lanjut balas dendam atau malah ketemu karma? Sabar dululah, Cok. Masih episode 4 ini anjir. Yang setuju jalan ceritanya makin ngeri, like dan share video ini. Komen untuk lanjut episode 5. Di kompleks perumahan Tung 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 Sahur, suasana jelang Ramadan terasa hangat. Jelita Hani Laura, Kafeino Mochavino, dan Icharina Machanova sibuk memasang ornamen, sementara Tung 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 Sahur muncul dengan sikap ramah, seolah tak ada yang terjadi. Ia memuji kerja mereka, memberi doa, lalu pergi dengan senyum tenang yang menyembunyikan dendam gelapnya. Malam harinya, di hotel mewah, Tung Tung bersiap melakukan siaran langsung di Facebook. Dengan turtleneck hitam dan persona religiusnya, ia membahas keutamaan Ramadan dan pentingnya menjaga lisan. Para pengikutnya terpesona, tidak mengetahui bahwa pria yang memberi nasihat itu adalah pelaku teror di balik layar. Sesi live ditutup, dan Tung Tung kembali ke wajah dinginnya. Ia merasa telah memberi peringatan terakhir kepada musuh-musuhnya. Menjelang Ramadan, Tung Tung pindah ke sebuah kamar kos sederhana yang ia sewa langsung untuk 30 bulan. Ia memutuskan masuk tepat saat sahur pertama. Di kamar kecil itu, Tung Tung melepas semua topeng, ajai, azize, dan karakter-karakter gelap yang ia gunakan untuk menakut-nakuti orang lain. Yang tersisa hanyalah dirinya sendiri, lelah dan tersesat. Ia berjanji mengakhiri dendamnya sebelum Ramadan tiba. Setelah wudhu, Tung Tung berniat memulai bulan suci dengan tobat, berharap bahwa semua orang yang ia buat takut bisa mengambil pelajaran, dan dirinya pun mendapat kesempatan memperbaiki hati. Dan cerita pun selesai. Yang setuju Ramadan adalah waktu untuk memperbaiki diri, like dan share video ini. Komen Ramadan siap hati jika kalian sudah bersiap menyambut Ramadan dan menonton konten-konten drama selanjutnya yang akan menemani puasa Ramadan kalian.